Selamat pagi Sobat yang budiman, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam channel Doa Pagi bersama GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto. Kali ini bersama kami pembawa firman Budi dan kameramen Andi. Saudara-saudara sekalian, mari kita memulai acara doa pagi ini dengan memuji Tuhan lebih dahulu dari nyanyian PKJ 38, Dosa Dunia Hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Sobat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, adalah bukan suatu kebetulan jika kita bertemu kembali di dalam acara ini. Pastilah Tuhan sudah mengatur sesuatu hal untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita tunduk sejenak untuk berdoa kepada Dia yang telah mengatur pertemuan ini, supaya segala sesuatu dapat berada di dalam kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih kami panjatkan karena pada pagi hari ini kami dapat memanjatkan doa-doa kami nanti kepadamu dan mendengarkan apa rencana Tuhan pada pagi hari ini bagi kami melalui firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami semuanya, supaya hati dan pikiran kami dapat terfokus hanya kepada firman Tuhan saja, dan supaya acara doa pagi ini dapat berlangsung dengan baik, tanpa gangguan, tanpa segala sesuatu yang dapat menghalangi perjumpaan kami melalui firman Tuhan ini dengan Engkau. Tuhan, selanjutnya kami serahkan doa pagi ini di dalam bimbingan tangan Tuhan, dan ampuni dosa dan salah kami, supaya jangan menjadi penghalang
antara kami dengan Engkau, supaya berkat-Mu dapat turun kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang kali ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berbahagialah mereka yang menerima firman, menyimpan dalam hati, dan melaksanakan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, seminggu yang lalu kira-kira, negara kita baru saja mengadakan suatu perhelatan akbar yang kita kenal dengan konferensi tingkat tinggi G20, G20 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali. Perhelatan yang akbar ini sudah memakan biaya, waktu, tenaga, pikiran, dan segala persiapan yang begitu besar. Konon hampir mencapai 700 miliar rupiah. Perhelatan ini sudah sukses karena dihadiri oleh tidak kurang dari 17 kepala negara dan perwakilan-perwakilan yang lain. Dan G20 ini adalah mereka yang menguasai 80% perekonomian di dunia. Saudara sekalian, mungkin saudara dan saya juga sudah menonton acara yang indah pada G20 minggu yang lalu. Khususnya ada acara yang sangat menarik, meriah, yaitu gala dinner pada malam hari di halaman GWK, Garuda Wisnu Kencana. Saudara, semua yang terjadi itu adalah berkat persiapan yang demikian teliti dan diperhitungkan sampai detiknya, kualitasnya, keamanannya, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menegangkan adalah karena acara gala dinner tersebut dilaksanakan di halaman terbuka. Kita tahu bahwa Bali, Nusa Dua, sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, sedang memasuki musim penghujan. Sehingga apabila hujan turun, maka habislah acara yang sudah dipersiapkan tersebut. Menarik sekali saudara, bahwa panitia telah mempersiapkan untuk bisa memodifikasi cuaca dengan suatu teknik modern yang disebut TMC, yaitu teknologi modifikasi cuaca. Teknologi ini dilaksanakan oleh BMKG dan TNI Angkatan Udara Indonesia. Bagaimana caranya? Saudara sekalian, ada 4 pesawat yang selalu terbang di atas Bali. 2 pesawat KASA dan 2 pesawat CN. Mereka terbang dari Bandara Banyuwangi dan dari Bandara Lombok. Fungsinya apa? Fungsinya mereka adalah pemburu awan. Mereka menebarkan garam halus, bubuk garam yang sangat halus di awan-awan yang mengandung uap air yang banyak. Mereka memburu awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Dengan ditaburi garam NaCl tersebut, maka terjadi kondensasi
sehingga awan itu menjadi cair dan menjadi hujan sebelum melewati kawasan Nusa Dua. Bagaimana dengan awan yang sudah ada di atas Nusa Dua? Terpaksa awan-awan itu juga ditaburi garam, tetapi sebelum waktunya, supaya terjadi hujan dan cuaca menjadi bersih, menjadi cerah kembali. Panitia menyatakan bahwa kali ini mereka sudah tidak lagi memakai teknologi tradisional seperti yang dilakukan pada perhelatan MotoGP di Mandalika yang lalu. Tetapi mereka betul-betul bergantung kepada teknologi modern dengan menghalau semua awan supaya hujan jangan turun. Nah, saudara sekalian, firman pada Nabi Yesaya 44 ayat ke-22 menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dosa pemberontakan yang kita lakukan, yang saudara lakukan, yang saya lakukan, itu dosa yang tidak terampuni. Bayangkan pemberontakan kepada Tuhan. Entah bagaimana pemberontakan itu dapat terjadi. Hanya kita yang melakukan, yang dapat mengetahuinya, dan Tuhan yang selalu mengawasi kita. Tetapi pemberontakan itu sudah dihapuskan seperti kabut yang ditiup angin. Saudara sekalian, selanjutnya juga disebutkan di sini bahwa segala dosamu seperti awan yang tertiup. Segala dosa kita terhapus seperti awan yang ditiup angin. Apabila saudara sekalian berada di dalam kabut, maka aktivitas kita akan terhalang, terutama jika kita berada di dalam perjalanan. Tetapi jika angin bertiup, maka kabut itu segera hilang terbawa angin dan kita bisa melanjutkan aktivitas, kita bisa melanjutkan kendaraan kita kemana kita akan pergi. Seperti itu juga Tuhan sudah menghembuskan angin untuk meniup segala kesalahan kita, pemberontakan kita seperti kabut. Kemudian seperti awan yang ditiup angin. Awan-awan yang sudah gelap maupun yang masih abu-abu akan semuanya sirna jika Tuhan sudah meniupkan angin. Sehingga cuaca pada kehidupan kita menjadi cerah kembali. Saudara, tidak usah menggunakan teknologi TMC. Tidak usah memakai pesawat-pesawat untuk memburu awan. Tidak usah menaburkan garam ke awan yang gelap itu. Saudara, kalau tidak salah, disebutkan kemarin menghabiskan 29 ton garam di langit Pulau Bali. Semua itu hanya untuk menghindari hujan. Demikian saudara, Tuhan tidak memakai pesawat pemburu, tetapi Dia tiupkan angin supaya segala kabut, awan, semuanya sirna. Dan karena itu, firman pada Nabi Yesaya 44 ayat 22 ini ditutup dengan suatu seruan demikian. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau.
Bagaimana, saudara sekalian? Dosa, kesalahan, pemberontakan kita kepada Tuhan sudah ditiup bagaikan angin yang membuat semua awan itu cerah kembali karena tersingkir dari kehidupan kita. Hendaklah kita kembali kepada Tuhan sebab Dia sudah menebus kita. 33 hari lagi. Dia yang menebus dosa kita. Akan kita peringati hari kelahirannya. Dialah Mesias, Yesus Kristus. Dia yang menebus kita. Percayakah saudara? Maka lupakan semua dosa dan salah kita. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Saudara sekalian, kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita tunduk sejenak untuk berdoa bersama. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kami mohon pada doa pagi ini, Tuhan sudi mengampuni dosa kesalahan kami, sehingga doa-doa kami ini layak untuk Tuhan dengarkan. Ya Tuhan, selain kami mohon pengampunan akan dosa pemberontakan kami juga mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu persiapan-persiapan kami, gereja-gereja, umat Kristen dimanapun juga, yang sedang mempersiapkan, yang sedang menantikan Natal 33 hari lagi. Sudah beberapa tahun ini, karena pandemi, kami tidak merayakan Natal dengan baik. Kami harus membatasi segala perayaan tersebut. Kali ini Tuhan telah memberikan suatu kesempatan supaya Natal dapat dirayakan dengan lebih layak. Kami mohon segala persiapan yang kami lakukan boleh benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, 33 hari lagi kami akan berhasil merayakan hari kelahiran-Mu, Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mohon supaya pada perayaan-perayaan nanti, kami jangan terpaku hanya kepada perayaan yang megah atau ritual, tetapi supaya kami boleh benar-benar memaknai hari kelahiran-Mu sebagai penghapus dosa kami. Supaya kami jangan melakukan dosa-dosa kami lagi, dan kami kembali kepada Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami juga berdoa untuk gereja-Mu, bakal jemaat kecil di Bumiayu yang sudah beranjak dewasa, yang sedang melakukan banyak pembangunan, yang memerlukan banyak tenaga, biaya, doa, supaya jemaat di Bumiayu nanti boleh mandiri sebagai gereja yang dewasa. Berkatilah semua panitia, tukang-tukang, pekerja bangunan yang dengan giat merenovasi gereja tersebut, sekaligus juga membangun pastori dan lainnya. Kami mohon kepada Tuhan, berkatilah mereka semua yang terlibat di dalam pembangunan tersebut, supaya dapat bekerja dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka
yang masih menderita karena sakit. Mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, mungkin terbaring di sal-sal di rumah sakit maupun di pembaringan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan jamah mereka satu demi satu, supaya mereka dapat pulih kembali. Selanjutnya Tuhan, kami juga mohon kepadamu, supaya ternyata penyebaran COVID-19 ini, yang tampaknya grafiknya sudah mulai kembali meningkat, Tuhan hindarkan, Tuhan hentikan, terutama pada jenis yang baru, Omicron XBB, yang begitu menular. Kiranya Tuhan beri kepada kami semua kekebalan dengan cara-cara yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kesehatan, dinas-dinas kesehatan, melalui protokol-protokol kesehatan yang harus kami jalani. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk banyak mereka yang berada di dalam kesulitan, berada di dalam masalah masing-masing yang tidak kami ketahui, tetapi Engkau tahu masalah di dalam hati mereka, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, berilah campur tangan kepada solusi dari masalah-masalah tersebut, supaya kami semuanya yang berada di dalam banyak masalah tersebut tidak terjatuh ke dalam dosa, tetapi mendapatkan kehidupan yang cerah selanjutnya dengan bantuan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, saudara sekalian. Sampai bertemu kembali pada hari Kamis yang akan datang di channel yang sama bersama pembawa firman yang lain. Shalom, sampai berjumpa kembali.